Orang yang pelit jauh dari Allah, dekat dengan api neraka. Allah itu menurunkan rizki dari langit sesuai kebutuhan kita. Begitulah sesungguhnya sunnatullah berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu ciri-ciri orang pelit. Ciri-ciri orang pelit yang pertama adalah sering menyembunyikan makanan. Nah, ini sering banget kejadian pas lebaran nih. Kalau lebaran, tetangga seringkali datang ke rumah untuk bertamu. Itu makanan yang enak-enak taruh belakang semua tuh. Nastar, kastangel, putri salju, putri duyung, semua taruh belakang tuh. Jadi tamu tetangga cuma disuguhin rengginang sama kacang doang. Padahal mah kalau kita bertamu nih, ada tetangga bertamu ke rumah, kita suguhin aja. Karena suatu saat nanti sama Allah diganti yang lebih. Contoh keluarga saya dari dulu kalau ada tetangga main ke rumah, makanan yang enak selalu saya keluarin. Dan selalu habis. Alhamdulillah loh, lebaran kemarin sama Allah diganti tetangganya. Dan ciri orang pelit yang selanjutnya adalah mereka seringkali pelit terhadap diri sendiri. Sayang banget sama diri sendiri. Saking sayangnya mau beli barang itu, enggak sayang uangnya. Mau beli barang enggak sayang uangnya. Jangan terlalu pelit sama diri sendiri. Kita butuh self reward. Kita butuh penghargaan untuk diri sendiri. Gak apa-apa belanja barang yang kita mau, gak apa-apa. Tapi pastikan barangnya yang fungsional. Jangan kayak istri saya. Jalan-jalan ke toko elektronik, kepincut sama lampu tidur, harganya 2 juta. Itu saya baca harganya aja sampai saya nggak bisa tidur. Lagian lampu tidur fungsinya hanya kepake ketika kita mau tidur. Ketika kita udah tidur, udah terlelap, itu lampu udah nggak kepake lagi. Mau diganti lampu merah juga nggak ada bedanya. Banyak klakson sama agak macet ya. Itu. Dan banyak yang bertanya kepada saya, gimana kalau kita bersedekah terhadap orang kaya? Saya bilang, itu boleh, itu nggak salah, tapi nggak efisien. Untuk apa kita ngasih uang ke orang yang banyak uang? Baik, kita kembali lagi bersama Pak Kiai dan kita akan membahas tentang tadi yang disampaikan bahwa berbicara tentang pelit, Pak Kiai. Oke. Menarik sekarang ketika kalau kita berbicara ciri-ciri ketakwaan sesuai dengan Al-Quran di Al-Imran 133, 134 itu selalu dikatakan bersedekah baik lapang maupun sempit atau berbicara tentang jangan pelit atau tidak melekat gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih kita nggak boleh pelit Pak Kiai? Sebab orang pelit itu kata Nabi tidak disukai Allah, tidak disukai manusia, bahkan nyamuk aja katanya orang kampung bilang nggak suka sama orang pelit, katanya darahnya pahit Pak Erik gitu. Ada hadis Nabi dulu kalau di Sunda itu katanya kenapa tidak boleh pelit, yang lebih penting lagi karena orang pelit susah masuk surga. Konon di atas pintu surga ada tulisannya besar, pelit dilarang masuk. Gitu. Ada hadis begini bunyinya, ini kalau dilakukan pakai lagu orang Sunda, Depok begitu. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang koret, orang India bilang meregehese, cap jahe. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nah, hadis ini ternyata kalau kita perhatikan betul sekali. Coba kalau kita punya teman pelit, males kita kumpul dia. Kalau pergi-pergi makan bareng bilangnya ATM-nya ketinggalan, nggak bawa uang. Nah, orang tidak ada yang suka. Tetangga pun begitu, teman begitu, saudara begitu. Itulah alasan pertama.
Jangan pernah kita punya sifat pelit, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi, karena sesungguhnya itu akan merugikan kita sendiri. Kita tidak akan disukai oleh manusia dan oleh Allah. Kenapa? Allah murka. Karena sesungguhnya rizki yang Allah berikan pada kita itu untuk kita salurkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita memiliki sesuatu, bagi saja. Karena nanti kalau kita berbagi dengan sendirinya rizki yang baru akan datang. Itu. Nah, terima kasih Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang pelit itu ya. nah betul, betul. Oke, tadi berbicara tetangga tuh jadi ingat gini Pak Kiai. Kadang kan kalau kita membantu bersedekah gitu, kita membantu yang jauh dulu gitu. Nah. Tapi jangan-jangan tetangga kelaparan gitu Pak Kiai. Nah pertanyaannya adalah kalau mau sedekah sebaiknya kemana dulu sih? Ke siapa dulu sih? Nah gitu kira-kira. Nah, sedekah itu katanya ada yang pahalanya 10, ada yang pahalanya 100, ada yang pahalanya 700 bahkan lebih. Orang bersedekah itu pertama kalau kepada orang susah yang tidak kenal itu pahalanya 10. Kalau dia susah dan kenal tetangga itu pahalanya 100. Kalau itu susah kenal tetangga dan saudara itu pahalanya bisa 700. Nah, termasuk yang pahalanya 700 lebih itu bersedekah kepada apa-apa yang nilai manfaatnya bisa terus mengalir. Contoh membangun masjid, seperti alhamdulillah kita sekarang di Masjid At-Thahir. Ini sedekah membangun masjid, ini pahalanya luar biasa, termasuk yang 700 kali lipat dan terus bisa lebih dari 700. Membangun madrasah, membangun pesantren, membangun perpustakaan, memondokkan anak yatim atau santri-santri atau anak-anak yang memang pintar kita sekolahkan, itu termasuk yang pahalanya termasuk yang 700 lebih itu. Jadi kalau kepada siapa dulu, kita sesungguhnya boleh memilih. Tapi semuanya tetap harus kita kasih. Tentu orang terdekat, kata Allah dalam Al-Quran, dzawil qurba harus kita dahulukan. Nah itu. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Dan juga teringat di dalam Al-Quran itu selalu dikatakan bahwa sedekah itu dengan apa saja gitu ya. Dalam konteks kan kalau sekarang tuh kadang-kadang dengar kata sedekah tuh kadang-kadang yang keluarnya cuman uang gitu Pak Kiai. Cuman harta, cuman uang gitulah kira-kira. Nah pertanyaannya apakah hanya uang dan kepada siapa saja? Apakah yang membutuhkan saja yang kita kasih sedekah gitu? Nah ini menarik. Nabi mengatakan sedekah dalam arti yang luas. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, tadi pertanyaannya, apakah sedekah itu harus pakai uang saja? Tidak. Kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sesungguhnya sedekah. Bahkan kita senyum saja senyum kepada saudara kita, teman kita, kata Nabi itu sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Anda bersenyum kepada saudara Anda itu maknanya bersedekah. Menolong orang yang membawa beban berat itu sedekah. Nah, termasuk ketika kita memberi belanja anak istri kita. Nah ini, selama ini kita anggap ini memberi nafkah. Sesungguhnya itu sedekah juga. Ya nafkah ya sedekah. Maka bapak-bapak kalau memberi belanja pada anak istri, berilah yang banyak, karena semakin banyak kita berikan sesungguhnya itu pahala sedekahnya lebih banyak. Jadi ibu-ibu ini bisa buat dalil nanti ya apa yang saya sampaikan. Pak minta sedekah, minta sedekah. Bahkan dalam hadis ini Nabi katakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ketika kau sebagai suami mendatangi istrimu di malam hari itu sedekah. Maka dulu ada ibu-ibu sudah ngaji kitab hadis ini Pak Erik. Dia pinter kalau ngasih kode, ada anaknya. Dia bilang, Pak sedekahnya mana Pak? Malam hari ini sedekahnya. Jadi karena tahu kalau sedekah itu maknanya luas. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Wah menarik sekali ya. Ya. Kembali ke pelit nih, ini topik menarik Pak Kiai tentang pelit. Tidak boleh pelit itu hanya untuk orang yang berkecukupan saja atau untuk semuanya Pak Kiai. Karena kan identik kalau pelit dengan berkecukupan gitu ya. Identiknya bahwa kalau tidak berkecukupan gimana mau ngasih gitu, saya juga nggak punya gitulah kira-kira. Gimana Pak Kiai? Baik, ini harus saya rubah kalau boleh saya pertanyaannya. Apakah sedekah itu hanya
bagi orang kaya saja? Ataukah kalau orang susah tidak boleh sedekah? Sehingga kalau dia nanti tidak bersedekah, dia dikatakan pelit. Jawabannya iya. Kita ini kan diberi nikmat Allah banyak. Karenanya walaupun mungkin dari sisi harta kelihatannya tidak banyak, ketika kita bersedekah, ya justru itu nilainya lebih tinggi daripada sedekahnya orang kaya. Allah katakan dalam Quran, liyunfik dzu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Manusia itu mestinya dia bersedekah dengan apa yang dia punya. Kalau dia banyak hartanya, alhamdulillah keluarga Pak Haji Thohir ini, ayah dari Pak Erik, ayah daripada Pak Garibaldi Thohir, Pak Boy, ini alhamdulillah kita tahu secara umum masyarakat Indonesia tahu kalau beliau itu banyak amalnya. Bangun masjid di sini di Depok, bangun masjid, beli masjid di Los Angeles Amerika dan di banyak tempat. Karena hartanya banyak, ya bersedekahnya harus banyak. Tapi kalau kita yang kebetulan tidak punya banyak harta, tetap harus bersedekah. Maka pelit itu ya berarti berlaku baik pada orang kaya maupun pada orang yang juga susah. Karena kadang-kadang kata Nabi, sedekah 10.000 bisa mengalahkan nilai pahala sedekah 1 juta. Kenapa bisa begitu? Yang 10.000 itu dia punyanya hanya 100.000, dia sedekah 10.000. 10.000 berarti 10% dari hartanya. Atau mungkin dia punya 50.000 sedekah 10.000. Berarti nilainya 20% dari hartanya. Ada orang sedekah 1 juta tapi hartanya miliaran, hanya sekian 0, sekian persen. Itulah kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Kadang-kadang yang sedekah 1 dirham mengalahkan yang sedekah 1.000 dirham. 10.000 mengalahkan 1 juta atau mungkin 100 juta dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih. Menarik tentang nilai tadi. Jadi ingat gini Pak Kiai, katakanlah ada seseorang yang sangat berkecukupan gitu. Tapi kalau dimintain sumbangan tuh susah Pak Kiai, itu satu. Terus juga pelit lah gitu ya. Habis gitu bahkan pelit pada pasangannya. Nah gimana nih pelit kepada pasangan nih, pandangan Pak Kiai seperti apa nih? Memberi pada istri itu sesungguhnya sedekah. Nah kalau ada seorang suami, dia pelit sama istrinya, sesungguhnya dia membuat rizkinya itu sempit sendiri. Ada hadis mengatakan begini, para bapak-bapak atau ibu-ibu, kita bisa dengar, kata Nabi, manusia itu sesungguhnya rizkinya sudah diatur dari langit. Allah itu menurunkan rizki dari langit sesuai kebutuhan kita. Fayanzilullahul arzaqa ala qadri nafaqatihim. Allah akan turunkan sesuai kebutuhan kita. Faman katsara, kalau orang yang memang dalam hidupnya niatnya banyak bersedekah, niatnya banyak memberi. Oh ya saya mau ngasih istri saya sebulan sekian. Maka insya Allah kata Nabi dalam hadis, kutsirolah, Allah akan kasih banyak. Tapi sebaliknya jika orang sudah niat pelit, saya kasih segini saja, maka nanti rizkinya akan dikurangi oleh Allah. Bukankah kita lihat kalau kita sudah punya niat ngundang orang, mau ngasih makan, mau berbagi sama yatim, itu biasanya nanti rizki datang sendiri. Nah begitulah sesungguhnya sunnatullah berlaku, hukum Allah berlaku pada manusia. Maka jangan pernah berpikir kita ngasih orang sedikit, ngasih istri apalagi. Kalau berpikir semacam itu pasti nanti kita akan dipersulit rezekinya. Oke, Ya. Terima kasih. Wah menarik ya, ternyata sedekah itu penting, ternyata sedekah itu juga menjadi salah satu ciri-ciri takwa yang penting untuk kita selalu lakukan.